Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Apa kabar? Luar biasa. Bagus, kabarnya luar biasa. Silakan duduk. Terima kasih guru. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Tapi sebelum kita awali pelajaran kita, mari kita buka dengan doa. Kepada anak Sandra dipersilakan untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman bersama Ibu Guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar, kami mohon berikanlah kami agar kami boleh mengikuti pelajaran dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih Guru. Ini sebelum kita awali pelajaran, kita mau cek kehadiran dulu. Idon, Ya, hadir. Eman, Hadir Ibu. Nancy, Hadir Ibu. Keren, Hadir Ibu. Rasti, Hadir Ibu. semua hadir? Hadir. Bagus, dan hari ini semua hadir untuk mengikuti pelajaran. Tapi Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Saya Ibu. Rasti. Yesus Kristus memeluk hajat Allah. Ya, pintar karena masih ingat pelajaran minggu yang lalu. Nah, hari ini kita masuk pada pelajaran yang baru, yaitu pelajaran tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Pelajaran hari ini dengan tujuan agar peserta didik mampu mengenal 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup serta mewujudkannya melalui sikap dan tindakan dalam hidup setiap hari. Nah, anak-anak pasti pernah mendengar 10 perintah Allah. Pernah dengar? Pernah. Yang pasti semua pernah dengar 10 perintah Allah. Tapi terlebih dahulu anak-anak diajak untuk kita mengamati gambar yang ada di slide. Di sana ada gambar apa anak-anak? Menyapu, menyiram bunga, mencuci piring. Ya, ada menyapu, menyiram bunga, dan mencuci piring. Nah, itu semua kegiatan yang kita lakukan, baik di sekolah maupun di rumah. Tetapi kegiatan itu pasti ada masalah dan peraturan. Dalam kegiatan itu pasti kita temukan ada persoalan atau masalah, dan kita juga tahu atau kita harus mengikuti peraturan atau taat pada peraturan. Nah, sekarang anak-anak diajak untuk membentuk 2 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari 5 orang dan kelompok 2 terdiri dari 5 orang. Silakan kerjakan kelompok. Ibu akan membagikan LKPD untuk kerja kelompok. Nanti setelah kerja habis kelompok dipresentasikan. Tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.
Eman, jangan nakal kerja kelompok. Serius. Lagi 1 menit. Windy, jangan tertawa. Sandra, serius. Sekarang waktu selesai, kita presentasikan di depan. Kelompok 1 terlebih dahulu, baru kelompok 2. Kami dari kelompok 1 akan melaporkan hasil diskusi kami. Contoh masalah yang ditemukan di sekolah. 1. Menyontek saat ujian. 2. Mencoret di tembok. 3. Berkelahi dengan teman. Demikian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan untuk teman kita dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2 akan melaporkan hasil diskusi. Kami dari kelompok 2 akan melaporkan hasil diskusi kami. Contoh peraturan yang harus ditaati. 1. Datang sekolah tepat waktu. 2. Berpakaian seragam. 3. Dilarang makan di kelas. Demikian hasil diskusi. Sekian dan terima kasih. Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 1 dan 2 dan kita semua sudah dengar laporan dari hasil diskusinya. Nah, sekarang Ibu mau mengatakan bahwa ada masalah, ada peraturan yang harus kita taati, baik di sekolah maupun di rumah. Sekarang kita diajak lagi untuk mengamati gambar, di mana itu ada gambar Nabi Musa menerima 2 loh batu di Gunung Sinai. Nabi Musa menerima 2 loh batu di Gunung Sinai. Tuhan Allah mengutus Nabi Musa, melalui perantaraan Nabi Musa menerima 10 perintah Allah. Itu 10 perintah Allah itu seperintah 1 sampai 3 itu hubungan Allah dan manusia, sedangkan perintah yang 4 sampai 10 itu hubungan antara manusia dan sesama. Nah, untuk memperjelasnya kita baca teks kitab suci, kitab Keluaran bab 20 ayat 2 sampai 17. Tapi terlebih dahulu Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang bawa Alkitab dan siapa yang tidak bawa Alkitab? Saya bawa. Semua bawa? Tidak. Ya. Pasti di rumah ada Alkitab atau tidak? Ada. Pasti di rumah ada Alkitab semua. Jadi Ibu mengajak kalian anak-anak untuk kita membaca teks kitab suci dalam bentuk kelompok. 2 kelompok lagi. Kelompok 1 dan kelompok 2. Setelah baca,
teks kitab suci, kita menghafal di depan apa yang tertulis di dalam teks kitab suci. Sekarang kerjakan. Lihat kitab Keluaran bab 20 ayat 1 ayat 2 sampai 17. Linda, upload. Baca. Bab 20 ayat 2 sampai 17. Gideon harap tenang. Lihat, baca. Baca dan hafal. Sebentar masing-masing kelompok hafal di depan. Dari ke-10 perintah Allah itu. Tinggal 1 menit. Selesai waktu. Kelompok 1 memilih salah satu untuk menghafal 10 perintah Allah di depan. Kepada yang bertugas dipersilakan. Kami dari kelompok 1 akan melaporkan hasil diskusi kami. 10 perintah Allah. Aku adalah Tuhanmu. 1. Jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan hormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. 4. Hormatilah ibu bapamu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berbuat cabul. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia. 9. Jangan ingin berbuat cabul. 10. Jangan ingin akan menyentuh sesama manusia secara tak adil. Demikian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan melaporkan hasil diskusi kami. 10 perintah Allah. Aku Allah Tuhanmu. 1. Jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan hormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. 4. Hormatilah ibu bapamu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berbuat cabul. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia. 9. Jangan ingin berbuat cabul. 10. Jangan ingin akan menyentuh sesama manusia secara tak adil. Demikian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita menyanyi dulu. Belajar mencari Tuhan. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkegiatan
kita sudah mendengar 10 perintah Allah atau 10 firman Tuhan. Nah anak-anak, bukan saja kita menghafal 10 perintah Allah, tetapi kita harus wujud nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Baik kita berada di sekolah maupun kita berada di rumah. Di sana ada 10 perintah Allah. Jadi di dalam 10 perintah Allah itu dibagi menjadi 2 bagian, yakni perintah 1 sampai 3 itu hubungan antara Allah dan manusia, sedangkan perintah yang keempat sampai ke-10 itu dia mengatur antara hubungan manusia dengan sesama atau manusia dengan manusia. Jadi kita diajar, diingatkan agar kita harus taat dan setia kepada peraturan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, di mana ada 10 perintah Allah. Yakni kita di sana di dalam 10 perintah Allah itu, perintah yang keempat itu siapa yang masih ingat? Perintah Allah. Dan siapa yang masih ingat? 4. Saya Ibu. Keren. Perintah yang keempat. Hormatilah ibu bapamu. Ya, hormatilah ibu bapamu. Jadi kita harus menghormati kita punya orang tua, ibu bapak. Dan bukan saja ibu bapak di rumah, tetapi ibu bapak juga di sekolah. Ya toh Eman, bisa ke tidak? Bisa. Dan di sana juga ada tertulis bilang apa? Tidak boleh mencuri, jangan mencuri. Ada ke tidak itu di perintah itu? Ada. Iya. Kalau ada, jadi kita mencuri itu seperti kalau kita ambil sesuatu atau kita mengambil teman punya bolpoin tanpa pengetahuan itu dinamakan mencuri. Ya toh? Ya. Jadi kalau kita mau minta sesuatu atau mau ambil sesuatu itu kita harus izin kepada tuannya. Minta izin kepada teman. Harus kita minta izin teman bagi air dulu. Seperti itu. Bisa ke tidak? Bisa. Jadi hari ini kita diajar ada 10 perintah Allah. Jadi kita bukan sekedar untuk menghafal, Ibu ulangi, bukan saja kita hafal luar kepala, tetapi kita harus terapkan di kehidupan kita setiap hari. Bisa ke tidak anak-anak? Bisa. Jangan hanya jawab bisa, tetapi nanti besok tidak bisa lagi. Nanti Ibu harap semoga kita tidak hanya menghafal 10 perintah Allah luar kepala, tetapi kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Baik dengan orang tua, dengan guru, dengan sesama teman. Itu kita harus wujud nyatakan. Nah sekarang kita masuk pada refleksi. Sekarang Ibu ajak semua tutup mata dan tolong dengar refleksi. Apakah kalian dapat menangkap isi pelajaran yang telah dilaksanakan? Yang kedua, pesan apa yang kalian terima dari pelajaran kita? Yang ketiga, apakah ada yang ingin kalian tanyakan mengenai materi pelajaran? Yang keempat, hal apa yang paling berkesan di dalam pelajaran ini? Yang kelima, apa kesulitan yang kalian hadapi dalam proses pelajaran ini? Selesai.
Sekarang kita masuk pada penutup. Tadi sudah refleksi toh, kita ingat kembali, kita menangkap isi pelajaran yang telah kita laksanakan. Sekarang sebelum kita pulang, Ibu mau beri tugas. Nanti kita kerjakan di rumah. Itu kita gambar 2 loh batu dan kita tulis. Batu yang tangan kiri itu tulis perintah 1 sampai 3. Sedangkan batu yang tangan kanan kita tulis perintah 4 sampai 10. Nanti kita hias. Minggu depan Ibu periksa. Bisa ke tidak? Bisa. Kita hias baik-baik, kita nanti bawa supaya kita gantung di kita punya kelas. Ya toh, supaya kelihatannya indah. Bisa toh? Bisa. Ya. Sekarang kita tutup pelajaran kita dengan doa. Tapi sebelum kita berdoa, kita menyanyi dulu. Menyanyi P5. Bisa? Bisa. Oke. Menyanyi P5 langsung tutup dengan doa. Satu, dua, tiga. Satu bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 ekor banteng, 5 padi dan kapas. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Satu tangan tutup mata, mari kita berdoa. Teman-teman bersama Ibu Guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menuntun kami dari awal hingga akhir dengan baik. Di Kau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Saya bisa. Siapa yang bersalah? Selamat siang Ibu Guru. Selamat siang Ibu Guru. Selamat siang teman-teman. Selamat siang teman-teman. Siapa yang bersalah? Siapa yang bersalah? Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi semuanya. Dadah, sampai jumpa.